Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ellen Selvia Permatasari dengan NIM 20080312040 yang hari ini akan memberikan video pembelajaran dengan materi modal Ventura untuk mengampu tugas akhir dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Keuangan Bank. Baik, hari ini kita akan membahas tentang modal Ventura dengan pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari modal Ventura, lalu yang kedua adalah penarikan modal pada perusahaan Ventura bagi pasangan usaha. Simak terus videonya ya. Yang pertama sesuai SK Menteri Keuangan nomor 1251 KMK.013/1998 yang dimana modal Ventura merupakan suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha atau investment company untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, menurut Jack P. Friedman 1987, modal Ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang paling penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi di atas keuntungan rata-rata dan investasi dalam bentuk lain. Lalu, pernyataan yang ketiga disebutkan oleh Handowo 1993 yang menyebutkan modal Ventura sebagai suatu dana usaha dalam bentuk usaha atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Jadi, pengertian dari modal Ventura secara umum adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan yang berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company untuk jangka waktu tertentu, yang dimana pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Nah, investasi modal Ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, namun bisa juga memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis Ventura atau yang dalam bahasa asing sering disebut venture capitalist atau VC merupakan seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal Ventura. Dana Ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga yang disebut dengan investor yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar bagi perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Nah, investasi modal Ventura ini dapat juga mencangkup pemberian bantuan manajerial dan teknikal yang kebanyakan dana Ventura ini merupakan berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Untuk pembiayaan modal Ventura yang selama ini dikenal sebagai pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk penyertaan saham. Nah, untuk jenis pembiayaan ini merupakan kendala utama dalam operasional modal Ventura dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang diberikan oleh sektor perbankan. Adanya keharusan bentuk hukum PT bagi perusahaan pasangan usaha mengakibatkan keterbatasannya pangsa pasar modal Ventura, yang di sisi lain bagi perusahaan-perusahaan masih terdapat keengganan untuk menggunakan modal Ventura ini yang sebagai sumber pembiayaan, dikarenakan yang umumnya mereka tidak berminat atau tidak bersedia apabila sebagian saham perusahaan berpindah kepada pihak lain.
Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, Departemen Keuangan memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil. Dengan pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan semua bentuk usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui modal ventura termasuk usaha kecil. Untuk materi yang kedua yaitu penarikan modal pada perusahaan modal ventura bagi pasangan usaha. Mengingat penyertaan modal ventura adalah bersifat sementara, maka kedua belah pihak harus memikirkan cara-cara divestasi dengan cara berikut. Yang pertama yaitu pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Nah, apabila perusahaan pasangan usaha cukup mampu, maka divestasi dapat dilakukan dengan cara pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha itu sendiri. Lalu cara yang kedua adalah penawaran saham melalui pasar modal atau go public, yang dimana cara ini dapat dilakukan apabila kondisi pasangan usaha betul-betul sehat dan prospektif, sehingga sahamnya nanti dapat dijual melalui bursa efek dengan harga yang wajar. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Sebagai pengganti dari penyertaan yang ditarik, maka perusahaan modal ventura berusaha menghubungkan perusahaan pasangan usaha dengan bank untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Nah, cara ini dapat dilakukan apabila keadaan perusahaan pasangan usaha cukup sehat dan prospektif menurut penilaian bank. Untuk cara yang keempat adalah pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain. Apabila ada perusahaan lain yang ditarik untuk memiliki perusahaan pasangan usaha tersebut, maka perusahaan pasangan usaha dapat dijual kepada perusahaan lain, baik dengan cara tunai maupun dibeli dengan saham. Lalu cara yang terakhir adalah perusahaan pasangan usaha dilikuidasi. Cara ini hanya ditempuh apabila cara-cara lain seperti yang disebutkan sebelumnya sama sekali tidak mungkin untuk ditempuh. Nah, likuiditas terpaksa dilakukan biasanya karena setelah diberikan bantuan modal ventura, usaha nasabah tidak dapat berkembang dan cenderung rugi atau mempunyai prospek di masa mendatang yang tidak menentu. Untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah modal ventura pada dasarnya merupakan kumpulan modal atau pool of fund yang berasal dari investor untuk dikelola secara profesional oleh perusahaan manajemen dan diinvestasikan pada perusahaan pasangan usaha. Nah, dana yang diinvestasikan dalam modal ventura ini merupakan dana investasi yang memiliki resiko tinggi dan bersifat jangka panjang. Walaupun dengan demikian, investor akan tetap tertarik pada jenis investasi ini, asalkan dapat memberikan return yang tinggi dan resikonya dapat dikelola secara profesional. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dapat dukungan dari pemerintah seperti mendukung instrumen atau kebijakan berinvestasi pada lembaga keuangan modal ventura, sehingga modal ventura lebih populer dan memiliki integritas yang tinggi serta menjadi bagian penting dari dinamika pertumbuhan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Tak terasa sudah sampai di penghujung materi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa berikan like dan juga komennya agar bisa membuat saya menjadi lebih semangat dalam membuat video pembelajaran lainnya. Jadi jangan lupa share kepada teman-teman lainnya untuk bisa memahami tentang materi modal ventura ini. Jika ada
Materi yang kurang berkenan atau berbeda pendapat dengan lain, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.